penuh sehingga mengakibatkan masuknya udara ke dalam tabung dan merusak sel darah merah. Yang ketiga, penusukan. Penusukan yang tidak sekali kena menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan. Di samping itu, penusukan yang berkali-kali juga berpotensi menyebabkan hematoma. B. Tentukan jarum yang tidak tepat benar masuk ke dalam vena menyebabkan darah bocor dengan akibat hematoma. 4. Kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol menyebabkan hemolisis. Hemolisis itu kerusakan atau penghancuran sel darah merah karena gangguan integritas. Sampel akibat kontaminasi oleh alkohol, rasa terbakar dan rasa nyeri yang berlebihan pada pasien ketika dilakukan penusukan. Pengambilan darah vena dengan siring. Pengambilan darah vena secara manual dengan alat suntik merupakan cara yang masih lazim dilakukan di berbagai laboratorium, klinik, dan tempat-tempat pelayanan kesehatan. Alat suntik ini adalah sebuah pompa piston sederhana yang terdiri dari sebuah tabung silinder, pendorong, dan jarum. Ukurannya terdiri dari 21G, 22G, 23G, 24G, hingga 25G. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya akan melanjutkan cara pengambilan darah vena dengan siring. Persiapkan alat-alat yang diperlukan. Siring, kapas alkohol 70%, tali pembendung atau turniket, plaster, dan tabung. Untuk pemilihan siring, pilihlah ukuran atau volume sesuai dengan jumlah sampel yang akan diambil. Pilih ukuran jarum yang sesuai, dan pastikan jarum terpasang dengan erat. Lakukan pendekatan pasien tenang dan ramah. Usahakan pasien dalam keadaan senyaman mungkin. Identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan. Verifikasi keadaan pasien, misalnya puasa atau konsumsi obat. Catat bila pasien minum obat tertentu, tidak puasa, dan sebagainya. Minta pasien meluruskan lengannya. Pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Minta pasien mengepal tangannya. Selanjutnya, pasang tali pembendung turniket kira-kira 10 cm di atas lipat siku. Pilih bagian vena median, kubital atau kepalik. Lakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku atau kompres hangat selama 5 menit daerah lengan. Bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam semprit atau dinamakan flash. Usahakan sekali tusuk kena. Setelah volume darah dianggap cukup, lepas turniket dan minta pasien membuka kepalan tangannya. Volume darah yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Letakkan kapas di tempat suntikan lalu segera lepaskan atau tarik jarum. Tekan kapas beberapa saat lalu plaster selama kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum turniket dibuka. Pengambilan darah
pena dengan tabung vakum. Tabung vakum pertama kali dipasarkan oleh perusahaan SBD atau Becton Dickinson. Di bawah nama dagang Vacutainer, jenis tabung ini merupakan tabung reaksi yang hampa udara. Terbuat dari kaca atau plastik, ketika tabung dilekatkan pada jarum, darah akan mengalir masuk ke dalam tabung dan berhenti mengalir ketika sejumlah volume tertentu telah tercapai. Jarum yang digunakan terdiri dari 2 buah jarum yang dihubungkan oleh sambungan berulir. Jarum pada sisi anterior digunakan untuk menusuk pena, dan jarum pada sisi posterior ditancapkan pada tabung. Jarum posterior diselubungi oleh bahan dari karet sehingga dapat mencegah darah dari pasien mengalir keluar. Sambungan berulir berfungsi untuk melekatkan jarum pada sebuah holder dan memudahkan pada saat mendorong tabung menancap pada jarum posterior. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mona. Baiklah, saya akan melanjutkan cara pengambilan darah vena dengan tabung vakum. Yang pertama, persiapkan alat-alat yang diperlukan seperti jarum, kapas alkohol 70%, tali pembendung, plester, dan tabung vakum. Kedua, pasang jarum pada holder, pastikan terpasang erat. 3. Lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan usahakan pasien senyaman mungkin. 4. Identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data yang dilanggar pemeriksaan. 5. Verifikasi keadaan pasien, misalnya puasa atau konsumsi obat. Catat bila pasien minum obat tertentu, tidak puasa, dan sebagai berikut. 6. Minta pasien meluruskan lengannya. Pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. 7. Minta pasien mengepalkan tangan. 8. Pasien pasang tali pembendung atau tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipat siku. 9. Pilih bagian vena median, kubital, atau kepalik. Lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku. Atau kompres hangat selama 5 menit daerah lengan. 10. Bersihkan kulit pada bagian yang diambil dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. 11. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Masukkan tabung ke dalam holder dan dorong sehingga jarum bagian posterior tertancap pada tabung. Maka darah akan mengalir masuk ke dalam tabung. Tunggu sampai darah berhenti mengalir. Jika memerlukan beberapa tabung, setelah tabung pertama terisi, cabut dan ganti dengan tabung kedua, begitu seterusnya. 12. Lepas tourniquet dan minta pasien membuka kepalan tangannya. Volume darah yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. 13. Letakkan kapas di tempat suntikan lalu segera lepaskan atau tarik jarum. Tekan kapas beberapa saat lalu plaster selama kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum tourniquet dibuka. Beberapa hal penting dalam menampung sampel darah adalah darah dari syring atau suntikan harus dimasukkan ke dalam tabung dengan cara melepas jarum, lalu mengalirkan darah perlahan-lahan melalui dinding tabung. Memasukkan darah dengan cara disemprotkan, apalagi tanpa melepas jarum, berpotensi menyebabkan hemolisis. Memasukkan darah ke tabung, vakum dengan cara menusuk jarum sampai berhenti sendiri ketika volume telah terpenuhi. Dua, homogenisasi sampel jika menggunakan antikoagulan dengan cara memutar-mutar tabung 4-5 kali atau membolak-balikkan tabung 5-10 kali dengan lembut. Mengocok sampel berpotensi menyebabkan hemolisis.
3. Urutan memasukkan sampel darah ke dalam tabung vakum adalah: pertama, botol biakan atau kultur, darah atau tabung tutup kuning hitam. Kedua, tes koagulasi atau tabung tutup biru. Ketiga, tabung non-editif atau tutup merah. Keempat, tabung tutup merah atau kuning dengan gel separator atau hot activator. Tabung tutup ungu atau lavender atau disebut EDTA, tabung tutup hijau atau heparin, dan tabung tutup abu-abu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengambilan darah kapiler. Pengambilan darah kapiler atau dikenal dengan istilah skinpuntur yang berarti proses pengambilan sampel darah dengan menusukkan kulit. Tempat yang digunakan untuk pengambilan darah kapiler adalah: pertama, yaitu ujung jari tangan atau anak daun telinga. Kedua, untuk anak kecil dan bayi diambil di tumit pada sepertiga bagian telapak kaki atau ibu jari kaki. Lokasi pengambilan tidak boleh menunjukkan adanya gangguan peredaran seperti pucat atau trauma dan sebagainya, konsisten atau sianosis setempat. Pengambilan darah kapiler dilakukan untuk tes-tes yang memerlukan sampel dengan jumlah kecil. Misalnya untuk pemeriksaan kadar glukosa, kadar hemoglobin, hematokrit, atau analisa gas darah. Selanjutnya, cara pengambilan darah kapiler. Pertama, siapkan peralatan sampling, yaitu lancet steril, kapas alkohol 70%. Selanjutnya, pilih lokasi pengambilan, lalu disinfeksi dengan kapas alkohol 70%, biarkan kering. Selanjutnya, peganglah bagian tersebut supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyeri berkurang. Selanjutnya, tusuk dengan lancet steril. Tusukan harus dalam sehingga darah tidak harus diperas-peras keluar. Jangan menusuk lancet jika ujung jari masih basah oleh alkohol. Hal ini bukan saja karena darah akan diencerkan oleh alkohol, tetapi darah juga melebar di atas kulit sehingga susah ditampung dalam wadah. Selanjutnya, setelah darah keluar, buang tetes darah pertama dengan memakai kapas kering. Tetes berikutnya boleh dipakai untuk pemeriksaan. Dan selanjutnya, pengambilan darah diusahakan tidak terlalu lama dan jangan diperas-peras untuk mencegah terbentuknya jendalan. Selanjutnya yaitu pengambilan darah arteri. Pengambilan darah arteri umumnya menggunakan arteri radialsi di daerah pergelangan tangan. Jika tidak memungkinkan, dapat dipilih arteri brachialis di daerah lengan atau arteri femolaris di lipatan paha. Pengambilan darah harus dilakukan dengan hati-hati dan oleh tenaga terlatih. Sampel darah arteri umumnya digunakan untuk pemeriksaan analisis gas darah. Saat terakhir yaitu cara pengambilan darah arteri. Pertama, siapkan peralatan sampling di tempat atau ruangan di mana akan dilakukan sampling. Kedua, pilih bagian arteri radiasi. Pilih bagian arteri radialis. Selanjutnya, pasang tali pendungan jika diperlukan. Lakukan palpasi atau perabaan dengan jari tangan untuk memastikan letak arteri. Selanjutnya,
Desinfeksi kulit yang akan ditusuk dengan alkohol 70%. Biarkan kering. Kulit yang telah dibersihkan jangan pegang lagi. Lalu tekan bagian arteri yang akan ditusuk dengan dua jari tangan, lalu tusuk jarum di samping bawah jari telunjuk dengan posisi jarum tegak atau agak miring. Jika tusukan berhasil, darah terlihat memasuki spit dan mendorong trorak ke atas. Setelah tercapai volume darah yang dikehendaki, lepas atau tarik jarum dan segera letakkan kapas pada tempat tertusuk. Lalu tekan kapas kuat selama kurang lebih 2 menit. Pasang plaster pada bagian ini selama lebih 2 menit. Baiklah, sekian dari